Saudara-saudara, pada hari ini saya ingin membacakan bagi kita dari Lukas pasal yang keempat ayat 16 hingga 21. Lukas pasal yang keempat ayat 16 hingga 21. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Berbahagialah kita yang membaca firman Allah dan berjuang untuk melakukannya. Maranatha. Saudara-saudara, pernahkah Anda berada dalam posisi yang tidak menyenangkan? Ada tetapi dianggap tidak ada. Jadi semacam anak bawang gitulah saudara-saudara, hanya pelengkap penderita tidak masuk hitungan. Saya pernah punya pengalaman seperti itu saudara-saudara. Saya ingat saatnya ketika kami ada penilaian olahraga dan kami harus shoot 3 point waktu main basket saudara-saudara. Saya bukan orang yang suka olahraga sehingga hampir bisa dipastikan tembakan saya itu pasti meleset seperti biasanya. Tetapi hari itu yang terjadi sungguh sebuah keajaiban. Tembakan saya masuk saudara-saudara. Saya mendapatkan nilai yang baik, semua orang tercengang dan sebagian mengatakan itu keberuntungan. Tetapi itu adalah awal dari masalah yang tidak pernah saya duga sebelumnya. Pelatih kemudian saudara-saudara memanggil semua orang yang tembakannya masuk jadi satu tim melawan tim yang lain. Saya tidak terlalu suka main basket, saya tidak mengerti aturannya, tetapi saya harus bermain dengan teman-teman yang sangat jago, yang sangat ahli. Akhirnya saudara-saudara itu terlihat sebuah pemandangan yang mengenaskan. Rekan-rekan lain bisa berlarian, bisa saling melempar bola, mengoper bola, menembak. Sementara saya tidak pernah diberi kesempatan memegang bola saudara-saudara. Suatu kali seorang rekan melempar bola ke saya dan orang lain pun menyerobotnya. Sungguh bukan tindakan yang sopan, bukan saudara-saudara. Menit-menit berlalu saya hanya ikut berlari, saya hanya ikut bergerak, tetapi tidak pernah mendapat bola di tangan saya. Menurut Anda, apa yang saya rasakan ketika saya ada di dalam situasi yang tak masuk hitungan itu? Mungkin Anda akan berkata, saudara-saudara, salah sendiri kok enggak mau latihan basket, salah sendiri kok enggak terampil bermain basket, wajar bukan kalau jadi enggak masuk hitungan? Ya, saya bisa mengatakan itu kesalahan saya karena saya tidak terampil bermain basket sehingga saya tidak masuk hitungan, jadi anak bawang. Tetapi saudara-saudara, saya juga punya pengalaman yang lain di mana tidak masuk hitungan itu bukan kesalahan karena orang itu kurang latihan, bukan kesalahan karena orang itu tidak terampil untuk memaksa dirinya. Beberapa tahun yang lalu saya membawa anak saya untuk menghadiri pesta ulang tahun temannya. Usianya saudara-saudara waktu itu 5 tahun kurang lebih dan dia tidak cakap untuk berkata-kata dan berbicara. Dokter mengatakan ia terlambat berbicara. Ketika kami sampai di bagian depan saudara-saudara dan anak-anak semua duduk menggunakan mahkota-mahkotaan, anak saya menggenggam tangan saya erat. Tetapi saya tahu saya tidak boleh duduk menemani anak saya, maka saya ke belakang saudara-saudara. Lalu muncullah Pak Badut dengan bajunya yang begitu atraktif, dia membagi-bagikan permen, anak saya dengan sukacita menerimanya, lalu Pak Badut angkat sebuah coklat cukup besar.
Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini akan dapat coklat. Semua anak mengangkat tangan, kecuali anak saya. Dia cukup sadar, dia tidak cukup layak, dia juga cukup lancar untuk berbicara. Mungkin justru karena anak saya diem, Pak Badut itu kemudian mengulurkan mic ke anak saya. Pertanyaannya, Clay, dia sebut nama yang tertera di baju anak saya. Pertanyaannya adalah, binatang apa yang suaranya ngeong-ngeong? Baru pertanyaan dikatakan, saudara-saudara, anak-anak lain sudah angkat tangan, saya tahu jawabannya, saya tahu jawabannya, saya tahu jawabannya, saya tahu jawabannya. Pak Badut memberikan kode agar semuanya diam. Lalu dia tanya ke anak saya, jawabannya apa, Clay? Dan anak saya terdiam, tidak mampu berkata apa-apa, karena dia terlambat bicara dan kosakatanya pun masih sangat terbatas. Melihat anak saya terdiam, Pak Badut lalu berkata tanpa rasa bersalah, pertanyaan gini aja gak bisa jawab, makanya sekolah yang baik supaya bisa jawab. Yang lain jawabannya apa? Lalu anak-anak segera menyahut dengan begitu keras. Di tengah keramaian itu saya memperhatikan anak saya meneteskan air mata, mengarahkan pandangan kepada saya dan berlari memeluk saya dengan air mata yang mengalir. Tidak menyenangkan saudara-saudara tidak masuk hitungan. Tidak menyenangkan saudara-saudara tidak dianggap. Tidak menyenangkan saudara-saudara hanya dilihat sebagai pelengkap yang tidak berharga, yang kurang berarti. Saudara, menurut Anda adakah masa depan bagi orang-orang seperti ini? Orang-orang yang tak masuk hitungan barangkali karena kondisi mereka. Orang-orang yang tak masuk hitungan karena miskin, tidak punya uang, tidak bisa bergaya, tidak bisa menampilkan dirinya, tidak bisa selfie atau wifi dengan latar belakang yang luar biasa. Ada yang tidak masuk hitungan karena punya sakit penyakit, punya keterbatasan tertentu, punya cacat tertentu, yang barangkali membuatnya menjadi malu untuk bergaul dengan yang lain. Atau sebagian orang menjadi tidak masuk hitungan karena kesalahannya sendiri, melakukan sesuatu yang buruk dan masuk penjara. Tidak dihitung, tidak diingat, tidak dikunjungi lagi. Atau barangkali saudara-saudara Anda pernah punya pengalaman tidak masuk hitungan. Apa penyebabnya? Apa yang Anda rasakan di dalam situasi yang seperti itu? Adakah masa depan bagi orang-orang yang dianggap tidak masuk hitungan? Saudara-saudara, suatu kali di awal pelayanan Tuhan Yesus masuk ke rumah ibadat di hari Sabat. Ketika Tuhan Yesus masuk ke rumah ibadat di hari Sabat, saudara-saudara, itu adalah hal yang biasa. Termasuk ketika ia mendapatkan kesempatan untuk membaca dari gulungan kitab dari nas Nabi Yesaya, itu juga adalah hal yang biasa, saudara-saudara. Ketika Tuhan Yesus kemudian berdiri dan membaca, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan. Sampai di sini saudara-saudara, Tuhan Yesus membaca kutipan dari Nabi Yesaya. Sampai di sini semuanya terasa seperti biasa, rutinitas yang ada. Tetapi kalimat selanjutnya itu yang menunjukkan hal yang luar biasa. Tuhan Yesus berkata untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kutipan Nabi Yesaya, saudara-saudara, sebenarnya berhenti pada kalimat untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan.
Tetapi di bagian ini Tuhan Yesus menegaskan tahun rahmat Tuhan, tahun kasih karunia Tuhan itu telah datang. Telah datang kapan saudara-saudara? Telah datang kapan saudara-saudara? Telah datang melalui apa? Telah datang dengan tanda apa? Ketika ia memulai mengajar mereka, ia mengatakan, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi dia melihat dirinya, Kristus melihat dirinya sebagai wujud dari tahun rahmat, tahun kasih karunia Allah yang telah datang dan menyapa umatnya. Yang lama dinantikan telah datang di dalam diri dan pelayanan Kristus. Dan bukankah itu yang kita lihat dari kehidupan Kristus, bukan saudara-saudara? Alkitab mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Ketika ia berubah wajah, mengalami transfigurasi di atas gunung itu, ada suara yang mengatakan, inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Dan di dalam sepanjang kehidupan Kristus, kita melihat belas kasih ia nyatakan. Ketika orang banyak itu hendak merajam seorang perempuan yang ketahuan berzina, hanya Kristus yang berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, aku pun tidak hendak menangkap engkau. Bagi pemungut cukai yang waktu itu dilihat sebagai musuh masyarakat, lintah darat, menyusahkan orang lain, Kristus makan bersama mereka dan dia memanggil mereka dan berkata, ikutlah aku. Dan bagi pendengarnya yang letih, lesu dan berbeban berat, Kristus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Bagi mereka yang patah semangat, hidup di dalam kegagalan, Kristus berkata, buluh yang terkulai tak akan dipatahkan, dan sumbu yang pudar tak akan dimatikannya. Dan bagi Anda dan saya, yang bisa jadi tidak masuk hitungan orang lain. Yang bisa jadi kepada kita, orang tua kita berkata, dasar anak tidak berguna. Guru di sekolah merasa kita adalah murid yang gagal. Kita menghakimi diri kita dengan segala ketidaklayakan yang ada. Alkitab berkata, dia mati bagi kita selagi kita masih berdosa. Saudara-saudara, tidak ada yang tidak masuk hitungan di mata Kristus. Bukan karena mereka layak, bukan karena mereka melakukan hal yang luar biasa, bukan karena Anda cukup pantas untuk mendapatkannya, bukan karena prestasi yang mungkin Anda lakukan di dalam hidup. Anda masuk hitungan dan dicintai karena Ia begitu mengasihi kita. Tahun rahmat Tuhan itu, tahun anugerah Tuhan itu telah datang. Suatu kali saudara-saudara ketika keponakan saya masih kecil, mereka datang dari Jogja ke Semarang. Keponakan yang masih kecil itu saudara-saudara selalu membawa boneka harimau yang karena sudah terlalu sering dicuci jadi warnanya pudar dan itu pun jadi kisut saudara-saudara. Tetapi dia tidak bisa tidur tanpa boneka itu, dia tidak mau makan kalau tidak ditemani boneka itu. Nah, kakak sekeluarga datang dari Jogja ke Semarang, saudara-saudara, dan ketika anak itu tidur, mereka membawanya kembali ke Jogja.
Kurang lebih 1,5 jam perjalanan kakak menelpon. Ada enggak bonekanya? Bonekanya si ini ketinggalan di rumah enggak? Dia nangis terus nyari bonekanya, enggak mau dikirim, kami harus kembali. Jadi di tengah perjalanan baru sampai sekitar daerah separuh jalan ke Jogja itu mereka kembali. Karena anak itu nangis terus. Dan ketika boneka itu dilihatnya di rumah, tawanya lebar, kegembiraannya terlihat di wajahnya. Saudara, apa yang membuat boneka itu berharga? Nilai rupiahnya sama sekali bukan. Barangkali kalau dinilai dari rupiahnya sudah tidak ada harganya. Apa yang membuat boneka itu berharga, saudara-saudara? Keindahannya, keelokannya juga bukan, saudara-saudara. Karena barang itu sudah tidak indah, sudah tidak elok, bahkan aromanya pun tidak terlalu nyaman untuk dihirup. Boneka itu menjadi berharga karena kasih pemilik, keponakan saya, yang dilekatkan pada boneka itu. Bukan di dalam diri boneka itu sendiri. Barangkali Anda bertanya dengan segala hal yang terjadi di dalam kehidupan Anda, apakah aku masuk hitungan? Aku sudah melakukan banyak dosa dan kesalahan. Apakah aku layak dan patut dicintai, dikasihi? Sudah begitu banyak kekeliruan yang aku perbuat dalam hidupku. Orang tuaku saja membuangku. Bagaimana mungkin dia menerima dan mengasihiku? Saudara, Alkitab mengatakan Anda dan saya berharga karena apa yang Kristus lakukan. Karena cintanya kepada kita, cinta itu yang membuat hidupmu, betapapun kondisimu, berharga di matanya. Tahun rahmat Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Anugerah Allah menyapamu. Pengampunannya selalu memulihkanmu. Dan tidak ada seorang pun yang dibuang atau tidak masuk hitungan. Saudara, bukankah itu adalah kabar sukacita yang kita rayakan di masa Advent ini? Bahwa kasih-Nya Allah yang terbukti lewat kedatangannya yang membuat hidupmu, bagaimanapun kondisimu, tetap bernilai di matanya. Dan apa yang harus kita lakukan ketika kita menyadari kita diterima oleh-Nya tanpa syarat? Ketika Dia mengasihi kita dengan begitu besarnya. Apalagi selain mewujudkan anugerah yang sama, tahun rahmat Tuhan yang sama, kasih yang sama, kemurahan yang sama bagi orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang bahkan tidak masuk hitungan, orang-orang yang bahkan dicampakkan, orang-orang yang dibuang, orang-orang yang dilihat sebelah mata, orang-orang yang orang bahkan gak mau bertatapan dengan mereka. Kita yang sudah menerima rahmat itu, kita diminta untuk meneruskan rahmat itu bagi mereka yang tak masuk hitungan. Saudara-saudara, suatu kali saya kembali ke kampung halaman saya di Semarang. Bersama dengan seorang rekan hamba Tuhan di suatu pagi, kami sarapan soto di sebuah depot soto yang cukup dikenal di Semarang. Anda tahu kan saudara-saudara, soto Semarang itu mangkoknya kecil-kecil. Bukan karena orang Semarang makannya dikit-dikit, bukan. Karena orang Semarang hemat, saudara-saudara. Nah, ketika kami sedang menikmati semangkok soto yang kecil itu, tiba-tiba ada seorang pria yang berdiri dekat kami. Mohon maaf saudara-saudara, aromanya tidak menyenangkan. Dia mengulurkan uang kain dan obat gosok ke arah kami. Saya tidak paham apa maksudnya saudara-saudara. Lalu dia berkata pelan, mau pijet Pak?
Saya kaget saudara-saudara, saya baru tahu itu ada layanan pijet di warung soto oleh seseorang yang mohon maaf penampilannya tidak menyenangkan, aromanya juga tidak menyenangkan. Saya baru sadar ketika masuk nampaknya dia telah ditolak oleh beberapa orang. Maka ketika dia menawarkan sekali lagi, mau pijet Pak, saya menggeleng. Rekan saya menoleh ke pria itu, lalu dia berkata, "Duduk Pak." Duduklah ia di depan kami. "Makan ya." Lalu dipesankan semangkok soto dan teh hangat bagi dirinya. Sambil dia menikmati makanan, kami pun ngobrol, kami berbicara, orang lain melihat kami dan menggeleng-gelengkan kepala. Barangkali mereka juga terganggu dengan aroma tubuh yang tidak sedap. Tetapi rekan saya terus mengajaknya berbicara, menawarkan ekstrak makanan dan yang lainnya. Setelah dia selesai makan, pria itu berkata, "Saya bayar pakai pijetan ya Pak ya. Terima kasih saya sudah dapat makan." Rekan saya menggeleng lalu berkata, "Tidak perlu Pak, yang penting Bapak sudah sarapan." Dia tersenyum lalu berkata, "Pagi ini saya seperti ketemu Yesus." Saudara-saudara, ketika kalimat itu dia ucapkan perlahan, kami kaget. Lalu rekan saya bertanya, "Bapak orang gereja juga, orang Kristen juga?" Dia menggeleng, "Bukan. Tapi saya pernah sekolah di sekolah Kristen. Saya tahu apa yang Yesus lakukan. Dia suka memberi makan pada orang lain. Seperti bapak-bapak ini." Terima kasih. Saudara-saudara, saya rasa itu adalah sebuah pengalaman yang mencelikkan mata saya untuk melihat. Ada begitu banyak orang yang tidak masuk hitungan yang hidup di sekitar kita. Ada begitu banyak orang yang dibuang, ditinggalkan, dan tidak diperhatikan seolah-olah mereka bukan manusia. Ditinggalkan, dijauhi, oke lah, sebagian mungkin karena kesalahan mereka, sebagian karena apa yang terjadi di dalam diri mereka, sebagian entah apa lagi penyebabnya, tetapi mereka tidak masuk hitungan. Tidak ada orang yang menatap mereka, tidak ada tangan yang terulur bagi mereka, tidak ada kasih yang dinampakkan bagi mereka. Dan saya yakin ketika saya menyebutkan hal ini, segera muncul dalam benak Anda orang-orang tertentu itu bukan? Nah, mari datang menyatakan tahun rahmat Tuhan, belas kasihan Tuhan kepada mereka yang tidak masuk hitungan. Kepada mereka yang hidup tetapi dianggap tidak ada. Kepada mereka yang hadir tetapi tidak pernah ditengok apalagi ditatap. Kepada mereka yang tak masuk hitungan. Mari kita nyatakan tahun rahmat Tuhan bagi hidup mereka. Menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menegaskan, karena kasih Kristus, engkau pun dikasihi. Engkau pun masuk hitungan.